nomor kelas atau fasilitas umum dengan braille. Kemudian juga media pembelajaran yang mudah digunakan. Yang kelima adalah materi dan media pembelajaran yang multisensori, yaitu melibatkan pendengaran, perabaan, dan penciuman. Yang keenam, dukungan psikososial meliputi konselor dan guru pendamping khusus untuk membantu proses pembelajaran dan program teman sebaya untuk mendampingi anak tunanetra dalam pembelajaran. Strategi kolaborasi antara guru dan orang tua. Strategi kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung perkembangan anak tunanetra sangatlah penting. Kolaborasi yang baik dapat memberikan dampak positif pada pembelajaran dan pengembangan sosial emosional anak. Kolaborasi antara guru dan orang tua bisa dilakukan dengan cara yang pertama, komunikasi secara rutin. Komunikasi terbuka secara rutin. Pertemuan rutin ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan anak, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang bisa diterapkan. Selanjutnya yaitu bisa dilakukan dengan saluran komunikasi yang efektif, yang mudah diakses oleh guru dan orang tua anak, seperti telepon, pesan teks, atau aplikasi komunikasi khusus agar tetap terhubung dan bisa saling memberikan pembaharuan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi aksesibilitas. Untuk dapat memberikan informasi mengenai alat bantu teknologi yang dapat digunakan oleh anak tunanetra seperti software pembaca layar, perangkat braille, atau aplikasi yang mendukung pembelajaran anak, dan juga pelatihan pada orang tua untuk menggunakan alat bantu tersebut agar bisa membantu anak tunanetra dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu 4, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan diadakan kegiatan workshop untuk orang tua agar mereka lebih memahami cara mendukung anak tunanetra di rumah. Misalnya dengan memberikan informasi mengenai strategi pembelajaran, strategi pengajaran, serta cara berkomunikasi yang efektif. Yang kelima yaitu pendampingan guru khusus atau guru shadow, menyediakan guru pendamping khusus untuk anak kebutuhan khusus agar mereka bisa mengikuti pendampingan ini, agar mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Pendamping ini membantu anak bisa menjalani kegiatan harian seperti bermain, makan, atau berinteraksi dengan teman sebaya, dan juga memberikan intervensi diri bagi anak-anak yang membutuhkan seperti terapi bicara, terapi akupunktur, atau terapi fisik yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik, komunikasi, dan sosial. Selanjutnya yaitu yang keenam, program sosialisasi dan pengembangan sosial. Dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh anak tanpa memandang perbedaan untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Misalnya, permainan kelompok, kegiatan seni dan kerajinan atau olahraga yang dilakukan bersama oleh semua anak. Dan juga mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan saling menghargai melalui cerita, permainan, atau diskusi di kelas agar anak memahami dan menerima perbedaan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kegiatan ekstra inklusif. Dengan menyediakan kegiatan seni yang bisa diakses oleh semua anak seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan. Misalnya dengan menggunakan teknik-teknik berbasis sentuhan dalam berkarya, dan bisa juga dengan mengadakan olahraga yang inklusif seperti permainan kelompok yang dapat diikuti oleh semua anak. Misalnya permainan bola yang menggunakan suara untuk anak tunarungu, atau permainan yang melibatkan koordinasi motorik halus bagi anak dengan gangguan perkembangan motorik. Dengan adanya program layanan PAUD yang inklusif ini, diharapkan anak-anak baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak dapat tumbuh dan berkembang bersama, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan teman-teman mereka. Program semacam ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan penerimaan, sekaligus menghilangkan hambatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Evaluasi keberhasilan program layanan PAUD inklusi untuk anak tunanetra. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan program layanan telah tercapai dan kebutuhan anak tunanetra telah terpenuhi. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi yang pertama,
evaluasi akademik dan perkembangan anak. Misalnya, apakah anak mampu mengenali huruf braille dasar atau mengenali objek melalui sarana atau media yang telah disediakan di sekolah inklusi. Yang kedua, apakah anak mampu berperan secara mandiri di lingkungan sekolah dengan alat bantu yang sudah disediakan. Kemudian, apakah anak mampu menunjukkan sikap mandiri dalam melakukan aktivitas di lingkungan sekolah dengan alat yang telah disediakan seperti kegiatan memakai sepatu, makan secara mandiri. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Dalam evaluasi ini kita melihat apakah alat bantu yang disediakan sudah efektif atau sesuai dengan kebutuhan anak tunanetra. Kemudian fasilitas yang disediakan oleh sekolah inklusi apakah sudah memadai untuk mendukung kegiatan anak tunanetra dalam proses pembelajaran. Kemudian apakah metode pembelajaran dan media pembelajaran sudah sesuai untuk diberikan oleh guru dan mudah diakses oleh anak tunanetra. Kemudian apakah keterlibatan guru pendamping khusus telah mampu memberikan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh anak tunanetra. Yang ketiga, evaluasi sosial dan emosional. Hal ini meliputi apakah anak dapat diterima dan berinteraksi dengan teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah. Mengingat tidak semua anak memiliki keterbatasan. Kemudian, apakah anak dapat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya ketika berada di lingkungan sekolah dan ketika bersosialisasi dengan masyarakat atau warga di sekolah. Kemudian, apakah komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua terjalin dengan baik. Program layanan inklusi dapat dikatakan berhasil apabila 1. Anak tunanetra telah mampu menunjukkan peningkatan dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, anak tunanetra mampu berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan berinteraksi dengan teman lain atau guru. Yang ketiga, guru dan tenaga pendidik mampu mendukung kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tunanetra secara efektif. Yang keempat, orang tua merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh sekolah dan perkembangan yang dialami oleh anaknya. Yang kelima, program berjalan sesuai rencana dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai. Teknik evaluasi dapat dilakukan dengan 1. Observasi, yaitu dengan mengamati perkembangan perilaku, interaksi, dan partisipasi anak tunanetra dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Yang kedua, tes perkembangan, yaitu dengan melakukan tes perkembangan untuk mengetahui perkembangan kemampuan anak sesuai dengan nilai kemajuan. Yang ketiga, kuesioner, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada orang tua dan guru untuk mengevaluasi kepuasan terhadap program layanan PAUD inklusi pada anak tunanetra. Evaluasi keberhasilan program layanan PAUD inklusi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan keberlanjutan program layanan PAUD inklusi untuk anak tunanetra. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih kepada Ibu Heni Anggraini yang telah membimbing kami selama 1 semester. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat untuk kami dan untuk perkembangan anak didik kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.